Selamat datang di channel Berita Suara. Sebelum menonton video ini alangkah baiknya subscribe dan like channel ini terlebih dahulu. Semoga yang subscribe dan like channel ini diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya serta lancar rezekinya. Amin, terima kasih. Judul, Settingan atau Real? Masak besar rendang Palembang dibongkar. Studio podcast Deddy Corbuzier. Lampu redup, suasana tegang. Di satu sisi, Willy Salim, konten creator yang dikenal dengan konten masak besar. Di sisi lain, Bobon Santoso, chef kontroversial yang sering membongkar konten masak settingan. Deddy duduk di tengah, siap memandu debat panas ini. Deddy Corbuzier, DC. Selamat datang di podcast. Hari ini kita bahas soal konten masak besar yang lagi viral. Di satu sisi ada Willy Salim, dan di sisi lain ada Bobon Santoso yang ngebongkar kalau ini settingan. Jadi, kita langsung aja, Willy, gimana nih tanggapan lo soal tuduhan ini? Willy Salim, WS. Gue sih santai, Bang Deddy. Dari awal gue bikin konten, niatnya buat hiburan. Kalau ada yang bilang settingan atau enggak, ya terserah. Yang penting gue selalu usaha buat kasih yang terbaik buat penonton. Bobon Santoso, BS. Bro, lo bilang buat hiburan, tapi kalau lo bawa nama masakan daerah dan bikin gimmick yang nggak masuk akal, itu udah misleading. Gue lihat di video lo masak rendang di Palembang, tapi tekniknya kacau. Rendang itu harus dimasak lama, sementara lo cuma sekian jam. Itu nggak make sense. DC, Willy, lo ada tanggapan? Karena Bobon bilang teknik lo salah, dan ini bisa bikin orang salah kaprah tentang cara masak rendang. WS, gini, Bang, kita kan nggak mungkin tunjukin semua prosesnya di video. Masa gue harus upload 8 jam video gue ngaduk rendang? Nggak ada yang bakal nonton. BS, tapi lo nggak tunjukin juga proses aslinya. Lo pakai api besar, lo cemplungin bahan asal-asalan, dan lo bikin seakan-akan itu rendang padahal belum jadi. Gue udah masak bertahun-tahun, dan gue tahu itu bukan rendang, itu cuma daging berbumbu. DC, menarik, menarik. Tapi Willy, lo sendiri merasa kalau lo udah representasiin rendang dengan benar. WS, gue nggak pernah bilang ini versi autentik. Ini versi gue, entertain, dan yang penting penonton enjoy. Lo bayangin, Bang, kalau gue masak beneran 8 jam, penonton bakal kabur. BS, tapi lo jual gimmick bahwa ini masakan besar, masakan daerah. Kalau cuma buat konten viral, kenapa lo nggak bilang aja dari awal kalau ini bukan rendang asli? DC, Willy, Bobon punya poin nih. Lo pernah nggak sih kasih disclaimer di video lo kalau ini bukan rendang autentik? WS, ya, gue pikir penonton udah ngerti. Kan ini hiburan, bukan tutorial. BS, jangan anggap remeh penonton. Banyak orang yang percaya apa yang mereka lihat di internet. Kalau lo asal-asalan, lo bisa bikin misinformasi. DC, oke, gue paham kedua sisi ini. Sekarang gini, kalau misalnya ada chef asli dari Padang atau Palembang yang protes ke lo bakal gimana, Willy? WS, kalau ada yang protes dengan baik, gue dengerin. Tapi kalau ada yang cuma mau nyari ribut, ya gue bodo amat. BS, ya udah, sekarang gue tanya, kalau lo masak besar dan cuma buat hiburan, kenapa lo tetap seolah-olah serius dan promosiin sebagai masakan khas? WS, Bang, lo juga bikin konten entertain kan? Lo pernah pakai ledakan, bikin gimmick ekstrim. Itu kan juga settingan. Bedanya, gue nggak berlebihan sampai kayak film action. DC, haha, ini mulai panas. Bobon, lo setuju nggak kalau lo juga pernah pakai gimmick buat entertain? BS, gue pakai gimmick, tapi gue nggak bohong soal teknik masak. Lo bisa lihat sendiri, kalau gue masak, ya gue tetap pakai metode yang benar. WS, jadi masalahnya di mana? Kalau lo entertain boleh, gue entertain nggak boleh. DC, gue rasa ini bakal jadi perdebatan panjang. Tapi intinya, Bobon merasa lo misleading, sementara lo, Willy, lebih ke arah hiburan dan nggak peduli kritik soal teknik. Gue mau tutup dengan satu pertanyaan terakhir. Willy, lo bakal ubah gaya konten lo ke depan, atau tetap seperti sekarang? WS, gue bakal tetap jadi gue. Kalau orang suka, nonton. Kalau nggak suka, ya skip. DC, Bobon, lo puas dengan jawaban Willy? BS,
Enggak sih, tapi ya udahlah, ujung-ujungnya penonton yang nilai. DC, oke, itu dia debat hari ini. Settingan atau bukan, yang jelas konten makin berkembang, dan kita semua belajar dari sini. Tang Yu Willy, Tang Yu Bobon. Sampai ketemu di episode berikutnya. Setelah podcast selesai, kamera mati. Tapi perdebatan antara Willy Salim dan Bobon Santoso belum berakhir. Mereka masih duduk di meja, dengan Deddy Corbuzier mengamati dari tengah. Deddy Corbuzier, DC, gue pikir setelah kamera mati lo bakal santai, tapi kelihatannya lo berdua masih panas, ya. Bobon Santoso, BS, ya, gimana ya, Bang? Gue masih nggak terima kalau orang seenaknya bikin konten makanan tapi nggak ada respek ke budaya kuliner asli. Gue nggak bilang lo harus jadi chef, Willy, tapi setidaknya tunjukin sedikit penghormatan ke makanan tradisional. Willy Salim, WS. Gue respect, Bang, serius. Tapi cara gue nge-showcase makanan mungkin beda sama lo. Gue lebih ke arah hiburan, lo lebih ke teknik dan orisinalitas. Itu dua hal yang beda. BS. Oke, sekarang gini aja. Kalau lo respect, kenapa nggak sekalian collab sama chef asli dari daerah tersebut? Atau minimal belajar tekniknya dulu sebelum bikin konten. WS. Gue udah pernah tuh, Bang. Gue pernah collab sama beberapa chef, dan mereka fine-fine aja. Justru mereka apresiat karena gue bantu ngenalin makanan mereka ke audiens lebih luas. DC, tapi kalau lo collab sama chef asli, kenapa kasus rendang ini masih banyak yang kritik? WS, karena netizen selalu cari celah buat nyerang, Bang. Apapun yang gue lakuin, pasti ada yang nyari kesalahan. Gue masak kelamaan, dibilang buang-buang bahan. Gue masak cepat, dibilang nggak autentik. Jadi ya, gue tetap jalan aja. BS, bro, ini bukan cuma soal netizen. Gue yang udah bertahun-tahun di dunia kuliner aja ngerasa lo merusak persepsi orang soal makanan asli. Ini bukan soal lo cepat atau lambat, tapi lo bikin orang mikir kalau rendang bisa jadi dalam beberapa jam. Itu bukan rendang, itu cuma daging berbumbu. WS, lo terlalu serius, Bang. Ini cuma konten. BS, justru karena lo bilang, cuma konten, itu yang bikin bahaya. Banyak orang percaya sama yang mereka lihat di internet. Dan lo, dengan jutaan views lo, punya tanggung jawab buat kasih info yang benar. DC, oke, kita masuk ke inti masalahnya nih. Bobon merasa lo misleading, Willy. Lo sendiri gimana? Lo merasa bersalah atau lo tetap santai? WS, gue tetap santai, Bang. Tapi gue ngerti maksud Bobon. Mungkin ke depan gue bakal lebih hati-hati, kasih disclaimer lebih jelas. Tapi gue nggak bakal ubah style gue cuma gara-gara 1-2 orang nggak suka. BS, 1-2 orang, bro. Ini bukan cuma 1-2 orang. Banyak yang protes. DC, tapi Bobon, lo juga harus akui, konten Willy memang entertain dan banyak yang suka. Mungkin lo lebih peduli ke teknik dan autentisitas, sementara Willy lebih ke engagement. Gue rasa ini bukan masalah benar atau salah, tapi beda perspektif. BS, iya sih, tapi kalau konten misleading terus dibiarkan, nanti makin banyak yang bikin yang sama. Lo nggak takut kalau kedepannya makanan khas kita malah jadi kayak fast food versi palsu? WS, selama masih ada orang kayak lo yang jaga tradisi, gue rasa nggak bakal kejadian. Gue cuma satu orang, Bang. Makanan tradisional itu lebih besar dari gue. Jadi, santai aja. DC, jadi lo berdua tetap nggak sepakat. BS dan WS bersamaan. Nggak, Deddy tertawa, lalu menggeleng. DC, ya udahlah, yang penting lo berdua tetap berkarya. Mungkin collab aja, lo masak rendang versi asli bareng Bobon, Willy. WS, boleh juga, asalkan gue nggak disuruh ngaduk 8 jam nonstop. BS, hahaha, kalau lo mau bikin yang benar, harus sabar, bro. Beberapa hari setelah podcast, media sosial ramai membahas debat antara Willy Salim dan Bobon Santoso. Ada yang mendukung Bobon karena membela keaslian kuliner Indonesia, tapi ada juga yang membela Willy dengan alasan konten hiburan tidak harus terlalu serius. Namun, yang paling mengejutkan adalah munculnya tantangan dari Bobon kepada Willy di Instagram. Instagram story @bobonsantoso. Oke, bro @Willy Salim, lo bilang nggak masalah collab.
Gue tantang lo masak rendang asli bareng gue. Full 8 jam, dari awal sampai akhir. Gue mau lihat lo beneran respect sama masakan tradisional kita atau cuma sekadar konten. Berani, Instagram story @willysalim. Hahaha, lo ngajak gue masak 8 jam. Oke, bang. Tapi kalau gue berhasil, lo harus bikin konten, masak besar, ala gue. Deal, Instagram story @bobonsantoso. DEAL, lo siap capek, jangan kabur ya, bro. Sehari kemudian, YouTube dibanjiri teaser dari kedua belah pihak. Netizen makin heboh, ada yang penasaran, ada yang skeptis. Bahkan, Deddy Corbuzier juga ikut memberikan komentar di podcastnya sendiri. Podcast Deddy Corbuzier, episode reaksi. Deddy Corbuzier, DC. Gue nggak ngangka perdebatan mereka bakal lanjut sejauh ini. Gue pikir setelah podcast selesai, udah beres. Tapi ternyata malah jadi battle masak beneran. Guys, chef profesional. Ya, ini menarik sih. Kalau Willy beneran serius masak rendang dari awal, dia bakal belajar banyak. Dan kalau Bobon harus bikin konten ala Willy, gue penasaran bakal kayak gimana. DC, iya, Bobon bakal jadi Willy Salim, bro. Gue pengen lihat gimana dia bikin, masak besar, yang viral. Kira-kira, dia bakal betah nggak ya? Guys, kita lihat aja nanti. Yang jelas, ini bakal jadi tontonan seru. Hari tantangan, masak rendang 8 jam. Lokasi, dapur outdoor, lengkap dengan peralatan tradisional. Kamera dari berbagai angle sudah siap. Willy datang dengan kaos oblong dan celana pendek, sementara Bobon dengan apron khasnya, sudah siap di depan wajan besar. Bobon Santoso, BS. Oke, Willy, lo udah siap. Ini bukan konten lo yang biasa, ya. Kali ini kita masak rendang beneran. Willy Salim, WS. Siap, bang. Tapi serius nih, 8 jam. Gue boleh main HP dulu nggak? BS, nggak ada main HP. Lo bakal ngaduk terus sampai jadi. Gue bakal awasi lo. Mereka mulai memasukkan bahan. Bobon menjelaskan satu persatu, dari santan, rempah-rempah, hingga teknik memasak yang benar. Awalnya Willy masih bercanda, tapi setelah 2 jam pertama, ekspresinya mulai berubah. WS, bang, ini pegel banget. Orang-orang beneran ngaduk segini lama. BS, makanya, respect sama chef-chef yang udah masak rendang dari dulu. Lo baru 2 jam udah ngeluh, gimana kalau setiap hari? 4 jam berlalu, Willy mulai lelah. Dia duduk di bangku kecil, tapi Bobon langsung menegur. BS, hey, nggak ada duduk, aduk terus. WS, ya ampun, ini lebih susah dari yang gue kira. 6 jam berlalu, Willy sudah nyaris menyerah. Tapi netizen yang menonton live streaming terus menyemangati. Akhirnya, setelah 8 jam penuh perjuangan, rendang benar-benar matang. WS, bang, ini rasanya, beda banget sama yang pernah gue buat. BS, tuh, lo baru ngerti. Ini rendang yang benar, bukan cuma daging berbumbu. Sekarang lo respect, kan? WS, respect, bang. Gila sih, gue kira ini gampang. Ternyata butuh kesabaran dan tenaga yang luar biasa. Bobon tersenyum puas, tapi dia belum lupa akan taruhan mereka. BS, oke, Willy, lo udah berhasil. Sekarang giliran gue, lo siapin konsep, masak besar, ala lo, dan gue bakal ikut aturan lo. WS, waktunya balas dendam. Hahaha, gue bakal bikin lo masak dengan cara paling absurd yang pernah ada. Netizen semakin heboh, menantikan bagaimana Bobon akan beradaptasi dengan gaya masak besar ala Willy Salim. Akankah Bobon bisa bertahan, atau dia justru yang akan menyerah? Nantikan kelanjutannya. Hari tantangan balik, Bobon masak besar ala Willy Salim. Lokasi, outdoor dengan meja panjang penuh bahan makanan dalam jumlah luar biasa. Ada ember berisi puluhan liter saus, karung daging, dan baskom raksasa penuh bumbu. Bobon Santoso datang dengan wajah sedikit cemas, sementara Willy Salim tersenyum penuh kemenangan. Willy Salim, WS. Oke, Bang Bobon, sekarang giliran lo. Kita bakal bikin masak besar versi gue. Siap, Bobon Santoso, BS. Bro, ini serius lo. Ini bumbu semua segini banyak. WS, serius lah. Gue kalau masak besar harus spektakuler. Ini konten,
Bang, bukan restoran fine dining. Bobon menghela napas, lalu memakai apron khusus bertuliskan, Chef Masak Besar Dadakan, yang disiapkan oleh Willy. WS. Jadi, hari ini kita bakal masak ayam kecap 50 ekor, Bang. Tapi, lo nggak boleh pakai takaran. Semua harus asal cemplung biar lebih seru. BS. Bro, lo gila. Masak itu ada takarannya. Ini kalau keasinan atau kelebihan bumbu gimana? WS. Ya itulah seninya. Hahaha. Kalau keasinan, kita tinggal tambah air. Kalau kurang manis, tinggal tuang kecap lebih banyak. Bobon mengelus wajahnya, tampak frustasi. Tapi dia sudah berjanji, jadi dia harus mengikuti aturan Willy. Proses masak dimulai. Bobon mulai memegang panci super besar, sementara Willy menyuruhnya menuangkan kecap dalam jumlah besar. Bobon tampak ragu, tapi akhirnya mengikuti instruksi. BS, gue nggak percaya gue ngelakuin ini, oke, kecap udah masuk. Lalu apa? WS, sekarang bawang putih. Tapi kita nggak usah cincang, langsung aja gepret terus cemplungin semuanya. BS, gila, ini bakal jadi bumbu yang nggak merata. WS, udahlah, Bang, santai. Yang penting seru. Bobon mulai terlihat frustrasi, terutama saat Willy menyuruhnya menuangkan saus dalam ember raksasa ke dalam panci tanpa menakar. Saat Bobon mencoba protes, Willy hanya tertawa. BS, bro, ini bukan masak, ini eksperimen ilmiah. WS, santai aja, Bang, penonton suka yang heboh-heboh. Bobon tampak berkeringat, tapi dia tetap melanjutkan. Hingga akhirnya, setelah 2 jam memasak, ayam kecap ala masak besar Willy selesai. Momen mencoba hasil masakan. Bobon mencicipi hasil masakan dengan wajah was-was. Begitu suapan pertama masuk, dia terdiam. Netizen yang menonton live streaming menunggu reaksinya dengan tegang. WS, gimana, Bang? Mantap kan? Bobon mengunyah, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. BS, gue nggak percaya, tapi ini enak. WS, hahaha, udah gue bilang, Bang. Masak besar itu bukan soal teknik doang, tapi soal keseruan dan chemistry. Yang penting enak, entertaining, dan bisa bikin orang happy. Bobon akhirnya tertawa juga, meski awalnya skeptis, dia harus mengakui bahwa pendekatan Willy memang punya daya tarik tersendiri. BS, oke, gue akuin, lo jago di bagian entertain. Tapi tetap ya, kalau lo mau masak makanan tradisional, harus ada edukasinya juga. WS, siap, Bang. Gue janji ke depan bakal lebih hati-hati kalau bawa nama makanan khas. Akhirnya, mereka bersalaman, menandai berakhirnya rivalitas dan awal dari kemungkinan kolaborasi yang lebih seru di masa depan. Netizen pun terpecah, ada yang mendukung Bobon, ada yang membela Willy, tapi satu hal yang pasti, konten ini sukses besar. Epilog, podcast Deddy Corbuzier kembali. Seminggu setelah tantangan, Bobon dan Willy kembali diundang ke podcast Deddy Corbuzier untuk membahas pengalaman mereka. Deddy Corbuzier, DC, gue nggak ngangka kalian beneran jalani tantangan ini. Bobon, lo akhirnya ngerti nggak kenapa masak besar Willy bisa viral? Bobon Santoso, BS, gue ngerti. Awalnya gue pikir ini cuma gimmick nggak jelas, tapi ternyata memang ada seninya sendiri. Meski tetap gue bakal jaga teknik masak yang benar, sekarang gue lebih apresiat sisi entertain dari konten makanan. DC, dan Willy, lo ada yang lo pelajari dari tantangan ini? Willy Salim, WS. Banyak, Bang. Gue baru ngerti betapa susahnya masak rendang asli. Sekarang gue lebih respect sama makanan tradisional, dan gue bakal kasih disclaimer lebih jelas di konten gue kalau masakan gue bukan versi autentik. DC, bagus. Gue rasa ini win-win solution. Mungkin next time kalian bisa collab lagi, tapi lebih balance antara teknik dan entertain. BS dan WS bersamaan. Setuju.